Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat jumpa lagi sama Pak Guru. Semoga hari ini kalian semuanya sehat selalu dan bahagia selalu. Tetap semangat belajar dari rumah. Ingat, tidak perlu kemana-mana dulu ya. Kalau tidak perlu dan tidak penting, lebih baik di rumah sambil belajar. Baiklah anak-anak, pada kegiatan belajar hari ini ya, kita akan belajar tentang kebutuhan hidup manusia. Ya. Nanti kita akan mempelajari berbagai macam kebutuhan ya yang ada di sekitar kita. Ada 3 jenis kebutuhan manusia, anak-anak ya. Yang pertama dinamakan kebutuhan pokok atau disebut dengan kebutuhan primer. Merupakan kebutuhan utama manusia yang meliputi makanan atau sering disebut dengan pangan, pakaian, sering disebut dengan sandang, dan tempat tinggal disebut dengan papan. Jadi sering ada istilah pangan, sandang, papan. Itu adalah kebutuhan pokok atau kebutuhan primer. Nah, untuk kebutuhan makanan, masing-masing daerah juga berbeda-beda ya makanan pokoknya. Kalau masyarakat di Jawa pada umumnya makanan pokoknya adalah beras atau nasi ya. Kalau di daerah Madura itu nasi jagung ya. Kalau di daerah Maluku dan Papua itu mayoritas mengkonsumsi sagu ya, tepung yang diolah dari pohon sagu. Jadi makanan aja juga berbeda-beda. Kemudian pakaian ya, pakaian itu bahannya juga berbeda-beda anak-anak ya. Ada pakaian katun dari kapas misalnya ya. Ada yang dari bulu domba, ada yang dari serat sintetis atau serat tiruan. Berikutnya adalah kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan tambahan setelah kebutuhan pokok terpenuhi. Contohnya apa anak-anak? Ya, contohnya misalnya lemari, sepeda, buku, ya, pena, tas, dan lain-lain. Berikutnya, kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan tambahan setelah kebutuhan pokok dan kebutuhan sekunder terpenuhi. Ini sering disebut dengan kebutuhan mewah. Ya. Contohnya apa? Contohnya yaitu kendaraan misalnya ya. Kemudian komputer, telepon ya. Mobil, AC. Nah, itu kebutuhan tersier, kebutuhan mewah. Kalau tidak ada itu, yang penting ada kebutuhan pokok ya, ditambah sekunder itu sudah cukup ya. Berikutnya yaitu jenis kegiatan ekonomi di masyarakat. Yang pertama, kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Ya, ini disebut produksi. Nah, produksi itu banyak jenisnya, banyak macamnya anak-anak ya. Misalnya produksi pakaian ya, produksi alat-alat rumah tangga,
kemudian produksi alat-alat pertanian, ya. Kemudian yang jasa, ya, memproduksi jasa. Misalnya kalau jasa ini, ya, jasa pengurusan STNK misalnya, ya. Kemudian ada jasa kesehatan, jasa pendidikan misalnya, ya. Berikutnya yang nomor 2 yaitu kegiatan menyalurkan barang dan jasa, ya. Kegiatan menyalurkan barang dan jasa ini yaitu kegiatan mendistribusikan, anak-anak, ya, mendistribusikan barang-barang hasil produksi, ya, dari pabriknya misalnya, ya, diantar ke konsumen, ke penyalur-penyalur, ya, ke distributor yang ada, ya, atau agen-agen, toko-toko, kemudian untuk dibeli oleh masyarakat, ya. Atau menyalurkan barang-barang hasil produksi ke pasar-pasar, ya. Nah, itu namanya distribusi. Yang ketiga yaitu kegiatan mengkonsumsi atau memakai barang dan jasa. Nah, ini disebut dengan konsumsi. Berikutnya, anak-anak, kegiatan menghasilkan barang dan jasa tadi disebut produksi. Orangnya disebut produsen, ya. Kemudian kegiatan menyalurkan barang dan jasa disebut distribusi. Orangnya namanya distributor. Kegiatan mengkonsumsi atau memakai barang dan jasa disebut konsumsi. Orangnya namanya konsumen. Nah, gitu ya. Tadi ada beberapa kegiatan misalnya, ya. Kalau di bagian produksi, petani misalnya, anak-anak. Petani itu memproduksi apa? Memproduksi padi, ya, menghasilkan padi. Kemudian peternak itu juga produsen, ya, menghasilkan daging, susu misalnya, ya, menghasilkan telur. Nah, itu termasuk proses juga produksi. Kemudian tadi yang jasa, ya, ada dokter, ya, merawat orang sakit, guru mengajar anak-anak atau mendidik para siswa, ya. Kemudian ada kalau kalian pergi itu namanya pemandu wisata, itu juga termasuk jasa, ya. Kemudian kegiatan distribusinya tadi, ya, menghantarkan barang-barang atau menyalurkan barang dan jasa kepada konsumen, misalnya kegiatan berjualan atau berdagang, itu juga termasuk bagian dari distribusi, ya. Kemudian orang yang mendistribusikan tadi disebut apa? Distributor. Kegiatan mengkonsumsi, anak-anak, ya. Nah, kegiatan mengkonsumsi itu memakai atau menggunakan barang-barang atau jasa tadi, ya. Sudah paham, ya? Yang dipakai apa? Banyak, ya. Barang-barang hasil dari produsen, ya. Barang pakaian, kebutuhan sehari-hari, ya. Barang-barang kebutuhan pokok atau sering disebut dengan sembako, ya, 9 bahan pokok itu, ya. Tiga kegiatan ini,
anak-anak ya, saling mendukung ya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya, mulai dari menghasilkan barang, menyalurkan barang, kemudian terakhir menggunakan atau memakai barang. Nah, itu ya. Berikutnya, lingkungan itu memberikan pengaruh atau mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakatnya, anak-anak ya. Contoh misalnya, penduduk yang tinggal di daerah dataran rendah bekerja sebagai petani, buruh tani, pedagang hasil bumi, dan beternak. Kemudian penduduk yang tinggal di sekitar pantai bekerja sebagai nelayan, petani tambak, petani garam, dan pengrajin. Berikutnya penduduk yang tinggal di daerah dataran tinggi bekerja sebagai petani sayur, ya, petani bunga, buah, peternak, serta pedagang. Yang keempat, penduduk yang tinggal di daerah perkotaan banyak yang bekerja sebagai pekerja jasa, ya. Ada yang karyawan perkantoran, pedagang, karyawan pabrik, ya. Ada yang pegawai, ya, pegawai kantor pemerintahan misalnya. Tuh. Jadi tempat tinggal atau wilayah ya, atau lingkungan itu banyak mempengaruhi jenis kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di situ. Ya. Nanti ya kalian ada tugas mengamati ya anak-anak ya. Kegiatan ekonomi yang banyak di sekitar daerah rumahmu apa saja ya, di data ya. Misalnya kegiatan produksi. Produksi apa ya di kampungku? Misalnya ada produksi tempe, produksi kerupuk misalnya gitu ya. Kegiatan kemudian ada yang kegiatan distribusi. Ada toko grosir misalnya ya. Ada toko eceran, ada pasar gitu ya. Kemudian yang bergerak di bidang jasa, misalnya ada klinik, ya, klinik kesehatan, kemudian ada layanan pendidikan di sekolah, ya. Nah, itu nanti coba tugasmu mengidentifikasi ya jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada di sekitar rumah. Ya. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Demikian yang bisa disampaikan oleh Pak Guru. Ya, semoga sehat semua dan bahagia selalu. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Tetap semangat belajar dari rumah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.